Padahal belum sampai sehari teman ya, tetapi kita akhirnya sudah break dari pola descending triangle ini dari yang kita bahas di video yang lalu. Sempat ke bawah sebentar ya di time frame 4 jamnya, lalu kita kembali ke atas. Nah, kira-kira saat ini arah Bitcoin bakalan kemana? Apakah kali ini kita udah bakalan reversal ke atas atau kira-kira menurut kalian kita bakalan back kembali ke bawah lagi? Di sini gue bisa menyarankan kalian untuk buka posisi futures di platform BingX ya, salah satu platform dengan fee futures yang paling rendah dibandingkan market yang lain. Gue sendiri udah menutup posisi gue ya, yang kemarin profit sekitar 50% ya, dari modal 50 USD sekarang jadi 76. Kalau di BingX leverage bisa sampai 125 kali ya, jadi profitnya juga jauh lebih maksimal dibandingkan market-market yang lain. Selain itu dia juga menyediakan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Nah, jadi sebenarnya ini baru terjadi pagi ini teman ya. Kita break di bawah, lalu kita langsung kembali bounce back ke atas. Ini persis di tanggal 10 Juni untuk Bitcoin. Dan kalau misalkan kalian perhatikan, kalau misalkan gue zoom out nih ya, dari ascending triangle yang so far sampai saat ini, kita bermain di dalam pola ini teman ya. Ini kalau misalkan kalian perhatikan support nih ya, support dari Binance kan Bitcoin sekitar 268 ya. Ini kalau misalkan kita tarik all the way ke atas teman ya, di level 26 Mei ada di level 282, lalu di tanggal 7 Juni di level 294, dan exactly ini kita mantulnya sama persis ketika kita bounce support ini lagi baru aja tadi pagi terjadi di level 29.600 teman. Jadi so far kita masih memiliki support yang makin lama makin tinggi, dan so far setiap kali kita menyentuh support ini ya, udah berapa kali nih ya, udah sekitar 1, 2, udah sekitar 4 kali, dan so far kita selalu bouncing teman ya. Ini aja kita bouncing kembali. Jadi bisa aja gitu, dalam satu hari ke depan ya, bisa aja kita sideways dulu atau kita bounce lagi, retest area 31 lagi teman. Baru setelah itu kita penentuan whether kita bakalan breakout ke level 32 ke atas, atau kita break dari support yang satu ini teman ya. Next support kalau misalkan let's say dalam 1-2 hari ke depan ini kan akan semakin naik ya, dan kemungkinan kita bakal ketemu titik support ini terakhir ini di 296, most likely di level 298 teman ya. Tetapi selama kita nggak break the rule teman ya, kita nggak confirm 4 jam di bawah, lalu yang kedua kita masih nggak lebih rendah dibandingkan support sebelumnya teman. Support sebelumnya ini kan let's say ada di level 296 teman ya, jadi kita nggak lebih rendah dibanding 296. Ini so far masih tetap oke buat Bitcoin, tetapi momen dimana kita break TF 4 jam teman di bawah lalu diikuti oleh break support sebelumnya yang di level 296 ini, menurut gua kalian harus waspada. Karena itu adalah pertanda kita yang pertama adalah break dari pattern, lalu kita udah nggak sesuai sama rule kita ini teman ya, bahwa support semakin lama semakin tinggi. Kita udah break support yang sebelumnya teman. Nah itu wajib waspada karena ada potensi Bitcoin menuju level 28 yang pertama, lalu ke level 27 yang berikutnya. Jadi kita balik lagi ke low tanggal 12 Mei ini ya, 12-13 Mei ini. Dan itu possible banget itu buat terjadi teman. Itu sangat-sangat possible gitu ya. Bukan tidak mungkin sama sekali. Ini kalian perhatikan aja ya, ini tahun lalu ya Bitcoin bearish di bulan Mei. Ini kalian perhatikan berapa lama nih Bitcoin untuk membentuk double bottom dari tanggal 22 Juni ini teman ya. Kita membentuk ini di tanggal 20 Juli lagi gitu. Jadi setelah sebulan teman-teman, ini kalian perhatikan 22 Juni, ini 20 Juli. Jadi setelah sebulan lebih kita menyentuh double bottom,
Dan ini yang lowestnya kan 12 Mei gitu. 12 Mei ya bisa aja gitu ya. Entah nanti di 12 Juni minimal mungkin ya. Atau nanti di deket-deket akhir Juni gitu ya. Kita double bottom itu juga bisa terjadi teman. Jadi selalu jangan terlalu optimis bahwa kira-kira dari sini Bitcoin bakalan langsung naik ke atas gitu ya. Karena dari sejarah sebelumnya kita ngelihat double bottom ini plays out gitu teman. Menuju level 28 atau level 27. Jadi itu paling saran dari gua teman ya, jangan terlalu optimis Bitcoin bakalan langsung naik all the way ke level 37 dari sini. Kalau menurut gue ya, in the end ya, entah nanti mungkin mendekati akhir Juni, Bitcoin tetap bakalan menuju ke level di atas 32 teman breakout. Cuman masalahnya apakah kita akan turun terlebih dahulu gitu ya. Ke sini baru kita naik ke level 37 gitu ya. Menurut gue sih ini chance-nya gede banget ya, sekali lagi. Gue udah bilang berapa kali ya di tiap video, chance-nya gede banget buat Bitcoin bisa balik ke level 37.000 ini ya, balik ke dalam sebelum kita jatuh nih harganya di level 37. Karena kalau misalnya kalian perhatikan dari weekly time frame kita sama sekali belum mantul, dan minimal untuk pantulan level weekly-nya itu seenggaknya bisa mencapai level 37k ini. Nah, tapi masalahnya di shorter time frame kita nggak tahu dia bakalan double bottom dulu ke level 27 atau bakalan dari sini langsung naik. Nah, kalau dari sejarah sebelumnya sih kita double bottom dulu, termanya kita double bottom baru kita mantul. Jadi ya anggap aja ini worst case scenario gitu ya. Tetapi rata-rata worst case scenario kita selalu terjadi teman, selalu terulang. Jadi waktu itu ketika Bitcoin masih ada di level 40 aja gue bilang nih worst case scenario teman-teman, kita mengikuti pola yang kurang lebih sama ini November dengan bulan April. Kita menuju ke level 30k, ternyata worst case scenario ini terjadi. Jadi ya nggak bisa dibilang juga worst case scenario ini adalah chance yang kecil gitu. Kita harus selalu pertimbangkan itu kemungkinan besar bisa terjadi teman ya. Itu sebabnya kita harus selalu siap sedia. Bisa aja ini play out lagi worst case scenario menuju ke level 27 double bottom lagi. Maybe baru dari sana kita bisa breakout ke level 37. Dari perspektif yang berbeda teman-teman ya, ini untuk Bitcoin juga ya. Ini kalian perhatikan kita masih stay di dalam descending triangle yang lebih besar. Kalau yang ini kan lebih kecil dan kita udah sempat break ke bawah, kita masuk lagi ke dalam segitiga tersebut. Kalau yang ini overview secara yang lebih besar ya, kita horizontal supportnya kurang lebih sama di level 295, 294 dengan resist yang makin lama makin rendah. Dan ini masih sekitar setengah jalan teman-teman ya, baru setengah jalan. Jadi kalau misalkan buat penentuan ya maybe bisa membutuhkan waktu sekitar 8-9 hari lagi teman, karena ini adalah versi lebih besar dari descending triangle ini, dan pattern break dari descending triangle ini akan menghasilkan all the way ke level berapa nih ya, 26.9 lagi teman ya. Ini persis banget exactly teman ya. Ini kalian perhatikan level breakdownnya ada di level 269 267 di sini ya. Cuman ya maybe menurut gua nggak bakal all the way ke sini, mungkin di sekitar 27 awal lah teman. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan ya untuk Bitcoin bisa break di atas pola ini teman ya. Artinya kita harus bisa break di atas level 32.000 ini. Selama kita masih ada di dalam pola ini, masih cenderung bear yang memegang kontrol dan ada potensi kita break dari pattern ini menuju ke target area dari descending triangle ini. Jadi itu aja teman kalau menurut pendapat gue dan analisa pribadi gue. Jadi ini hanya berdasarkan spekulasi dan tidak menjamin kepastian dalam profit apapun. Selalu lakukan riset kalian sendiri lebih lagi sebelum membuka posisi trade apapun. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.